Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsa Putri Maharani sebagai perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Hana Oktaviana, Natasha Berliana, Alka Nur Cahyani, Putriana Salsabila, Muhammad Eka Indra Wijaya, Rinita Putri Utami, Grafianita Ulaya, dan Zakia Salsabila Alfia pada mata kuliah keperawatan komunitas. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pengertian sejarah dan juga prinsip keperawatan komunitas. Yang pertama ada definisi. Definisi kesehatan komunitas menurut American Public Health Association 2004 yaitu sintesis dari ilmu kesehatan masyarakat dan teori perawatan profesional yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan pada keseluruhan komunitas. Sedangkan menurut WHO 1974, keperawatan komunitas mencakup perawatan kesehatan keluarga atau nurse health family, juga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat luas, membantu masyarakat mengidentifikasi masalah kesehatannya sendiri, serta memecahkan masalah kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka sebelum mereka meminta bantuan pada orang lain. Selanjutnya ada sejarah perkembangan keperawatan komunitas di dunia. Sejarah di dunia dibagi menjadi beberapa era zaman. Satu dimulai dengan Empirical Health Era tahun 1850. Pada era ini, pelayanan kesehatan, perawatan, penelitian berorientasian menitikberatkan pada penyelesaian masalah dari simptom atau gejala-gejala pasien. Yang dimaksud di sini adalah pada era ini, perawatan dilakukan untuk menyembuhkan gejala-gejala penyakit pasien. Yang kedua ada Basic Health Era tahun 1850 sampai 1900. Pada era ini, ilmu kesehatan mulai berkembang dalam mengetahui penyebab dari penyakit secara laboratorium. Yang ketiga ada Clinical Health Era 1900 sampai 1950. Pada era ini, ilmu kesehatan yang sebenarnya mulai berkembang. Tenaga kesehatan mulai untuk mendiagnosis, menganalisis penyakit, dan mengobati penyakit serta memulihkan individu yang menderita sakit tertentu. Yang keempat ada Public Health Era tahun 1950 sampai 2000. Pada era ini, pelayanan kesehatan tidak lagi mengutamakan atau menitikberatkan pada upaya kuratif penyembuhan, namun juga lebih mengutamakan pada pencegahan dan merehabilitas pemulihan kembali. Yang kelima ada Public Health Era. Pada era ini, untuk meningkatkan derajat kesehatan tenaga kesehatan melakukan pendekatan langsung kepada individu, untuk melakukan pengamatan mengenai lingkungan, sosial, ekonomi, dan tingkah laku individu dalam kaitannya dengan kesehatannya, serta mempengaruhi individu maupun kelompok untuk merubah tingkah lakunya untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Selanjutnya ada sejarah perkembangan keperawatan Indonesia setelah kemerdekaan. Sejarah perkembangan keperawatan Indonesia setelah kemerdekaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sebelum tahun 1950. Indonesia belum mempunyai konsep dasar tentang keperawatan. Yang kedua, tahun 1950, Indonesia mendirikan pendidikan perawat yaitu Sekolah Penata Rawat atau SPR. Tahun 1945 sampai tahun 1955 berdirinya beberapa organisasi profesi, diantaranya yaitu Persatuan Juru Rawat dan Bidan Indonesia atau PDBI, ada Serikat Buruh Kesehatan, Persatuan Juru Kesehatan Indonesia atau PDKI, Persatuan Pegawai Dalam Kesehatan. Yang keempat, tahun 1982, berdirinya Akademi Keperawatan atau Akper. Yang kelima, tahun 1955 sampai tahun 1974, organisasi profesi keperawatan mengalami perubahan, yaitu Ikatan Perawat Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Guru Perawat Indonesia, Korps Perawat Indonesia, Majelis Permusyawaratan Perawat Indonesia Sementara atau MAPIS, dan Federasi Tenaga Keperawatan. Yang keenam, tahun 1974.
yaitu ada Rapat Kerja Nasional tentang Pendidikan Tenaga Perawat Tingkat Dasar, yaitu berdirinya Sekolah Perawat Kesehatan atau SPK yang mengganti Sekolah Penata Rawat atau SPR. Yang ketujuh ada tahun 1974 berdirinya Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Yang kedelapan ada tahun 1876 pendidikan keperawatan di Indonesia yang semula menyatu dengan pelayanan di rumah sakit telah mulai memisahkan diri atau terpisah dari rumah sakit. Yang kesembilan pada Januari 1983 dilaksanakannya di Lokakarya Nasional Keperawatan 1 yang menghasilkan A. Peranan independen dan interindependen yang lebih terintegrasi dalam pelayanan kesehatan. B. Program gelar dalam pendidikan keperawatan. Yang C. Ada pengakuan terhadap keperawatan sebagai ilmu profesi yang mempunyai identitas profesional berotonomi, berkeahlian, mempunyai hak untuk mengawasi praktek keperawatan dan pendidikan keperawatan. Yang ke-10 tahun 1985 berdirinya pendidikan keperawatan setingkat sarjana atau S1 keperawatan. Yang pertama yaitu Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia yang menjadi momentum terbaik kebangkitan profesi keperawatan di Indonesia. Yang ke-11 ada tahun 1999, berdiri pendidikan keperawatan pasca sarjana atau S2 keperawatan. Yang ke-12 ada tahun 2000, keluarnya lisensi praktek keperawatan berupa peraturan Menteri Kesehatan. Selanjutnya yaitu ada prinsip keperawatan komunitas. Yang pertama ada kemanfaatan. Menurut Mubarak 2009, semua tindakan dalam asuhan keperawatan harus memberikan manfaat yang besar bagi komunitas. Intervensi atau pelaksanaan yang dilakukan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi komunitas. Artinya ada keseimbangan antara manfaat dan kerugian. Selanjutnya yaitu ada kerjasama. Kerjasama dengan klien dalam waktu yang panjang dan bersifat berkelanjutan, serta melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektoral, menurut Riyadi tahun 2007. Selanjutnya ada secara langsung. Menurut Riyadi tahun 2007, asuhan keperawatan diberikan secara langsung, mengkaji dan intervensi. Klien dan lingkungannya, termasuk lingkungan sosial, ekonomi, serta fisik, mempunyai tujuan utama peningkatan kesehatan. Selanjutnya yaitu ada keadilan. Menurut Mubarak tahun 2009, tindakan yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan atau kapasitas dari komunitas itu sendiri. Dalam pengertian, melakukan upaya atau tindakan sesuai dengan kemampuan atau kapasitas komunitas. Yang terakhir ada otonomi klien. Menurut Mubarak tahun 2009, otonomi klien atau komunitas diberi kebebasan dalam memilih atau melaksanakan beberapa alternatif terbaik dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang ada. Cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.